Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Nah, di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan tentang pertanyaan masuk tentang diet yang dijalani mulai pukul 6 pagi sampai dengan pukul 12 siang. Kemudian selama kurun waktu tersebut jadi 6 jam, mulai dari jam 6 sampai dengan jam 12 siang, jam 6 pagi sampai dengan jam 12 siang, tidak boleh makan nasi dan tidak boleh makan apapun. Jadi boleh makan nasi selepas jam 12 siang, terus kemudian sampai dengan pukul 5 sore ya. Dan selanjutnya setelah pukul 5 sore tidak boleh makan apapun, termasuk camilan ya. Hanya boleh mengkonsumsi air putih sampai dengan jam 12 siang lagi. Jadi apakah hal tersebut bisa membantu untuk mengatasi berat badan yang berlebih? Apakah diet semacam seperti itu aman? Jadi ada yang memang memiliki berbagai macam jenis diet sesuai dengan yang diikuti, dan pola diet semacam seperti ini seperti misalnya OCD ya, dari Deddy Corbuzier, atau intermittent fasting gitu ya. Jadi tidak mengkonsumsi makanan dalam kurun waktu tertentu. Bahkan ini bisa dibilang dari jam 5 sore sampai dengan jam 12 siang. Jadi dia hanya punya waktu atau punya kesempatan untuk mengkonsumsi makanan hanya 6 jam sehari ya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 tidak boleh. Jam 12 sampai jam 5 baru boleh. Oh, jadi cuma 5 jam ya. Jadi jam 12 siang sampai dengan jam 5 sore. Jadi 19 jam diantaranya dia hanya bisa mengkonsumsi air putih ya, untuk mengganjal rasa lapar semacam seperti itu. Nah, 5 jam tersebut ya boleh mengkonsumsi apa saja, saya juga tidak jelas di sini ya. Selama 5 jam itu apa saja yang Anda konsumsi? Intinya begini ya. Jadi sebetulnya kurun waktu 5 jam ini dan juga masih bisa mengkonsumsi air putih, ini cukup penting ya, dan juga tidak terus kemudian sama sekali tidak mengkonsumsi makanan apapun, misalnya seperti water fasting ya. Hal ini sebenarnya bisa dilakukan selama tubuh mampu menerima hal tersebut. Ada beberapa yang mungkin misalnya mengalami atau memiliki riwayat asam lambung misalnya, atau gangguan fungsi pencernaan yang lain, gastroenteritis atau MAH atau apapun, yang ketika mereka tidak mengkonsumsi makanan dalam jangka waktu yang cukup lama akan terjadi rasa sakit di bagian perut atau sistem pencernaan terganggu atau apapun. Nah, kalau ada keluhan-keluhan semacam seperti itu, artinya diet yang Anda lakukan itu tidak cocok bagi diri Anda. Namun kalau misalnya diet tersebut aman ya, terus kemudian tidak ada keluhan efek samping apapun, tidak merasakan rasa lemas ya, biasa saja, terus kemudian dipastikan juga Anda mencukupi kebutuhan nutrisi selama kurun waktu tersebut ya, 5 jam tersebut. Tidak terus kemudian makanannya terlalu kalap ya, jadi harus tetap mengutamakan kandungan gizi yang terkandung dalamnya, mengkonsumsi makanan yang mengandung serat yang cukup ya, sayur dan buah. Terus kemudian juga harus melakukan olahraga ya secara rutin begitu ya. Dan ini kaitannya dengan keamanan, jadi tergantung ke pribadi masing-masing. Saya tidak bisa memukul rata apakah diet ini cocok. Kalau semacam seperti itu nanti banyak yang melakukan hal yang sama tapi kenyataannya tidak cocok bagi mereka, kan sama saja. Jadi tergantung diri masing-masing. Jadi diet semacam seperti ini memang sudah sangat lazim dijumpai ya, dengan berbagai macam sebutan gitu ya. Nah, yang pasti Anda tidak merasakan gangguan kesehatan apapun. Dan terus kemudian ya, kaitannya dengan efektivitas dari program diet semacam seperti ini kembali lagi tergantung dari seberapa banyak selama kurun waktu 5 jam tersebut. Kalau 5 jam tersebut Anda memasukkan banyak sekali makanan sebagai ajang balas dendam karena 19 jam lagi
Ya, selama kurun waktu 19 jam kemudian Anda tidak boleh mengkonsumsi makanan apapun, hanya mengkonsumsi air putih. Nah, kalau di situ ada balas dendam ya di 5 jam itu, karena 19 jam nggak boleh makan. Nah, 5 jam yang Anda boleh makan, Anda mengkonsumsi banyak sekali makanan tanpa pantangan dengan jumlah kalori yang cukup tinggi, maka akan sama saja. Jadi harus diperhatikan, disesuaikan dengan kebutuhan kalori, jangan sampai berlebihan. Kalau berlebihan ya otomatis akan menaikkan berat badan. Kalau di bawah dari kebutuhan kalori akan menurunkan berat badan, karena lemak di dalam tubuh akan dikonversi menjadi energi seperti itu. Oke ya, saya rasa itu semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.